Halo, dengar suara saya, Bapak Ibu? Kedengaran, Pak. Atau kita mulai saja sambil tunggu-tunggu teman yang lain toh, nanti dia menyesuaikan. Gimana, bisa? Iya, Pak. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan kegiatan kita, yaitu tatap maya pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan dalam pelaksanaannya nanti dapat terselesaikan dengan seksama. Baik, sebelum kita lanjut, mungkin ada dari Bapak Ibu
yang bisa membantu saya untuk memimpin doa. Silakan Pak. Pak Rafli bisa, silakan. Iya Pak, siap. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran dalam Tatap Maya ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dapat dalam materi yang telah akan dipaparkan oleh fasilitator dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, doa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, terima kasih Pak Rafli. Iya Pak, sama-sama. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada aksi nyata, yaitu praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jadi kayaknya kita akan melakukan pembelajaran ini selama kurang lebih 2 JP, atau paling tidak itu 2 kali 45 menit. Kelihatan slide-nya Bapak Ibu? Gimana? Kelihatan Pak. Kelihatan Kak. Ini ya, yang telah kita laksanakan. Kita berdoa. Kenapa doa ini penting? Karena ini merupakan salah satu diawali setiap kegiatan apapun yang kita melaksanakan. Sekurang-kurangnya kita membaca basmalah. Ini tadi doa sudah selesai. Sekarang kita masuk pada kesepakatan bersama. Seperti biasa, di sini ada 7 kesepakatan kita. Ini ada 7 seperti biasa ya. Atau bagaimana menurut Bapak Ibu, ada kira-kira tidak yang perlu ditambahkan untuk menjadi kesepakatan kita bersama? Atau sudah cukup yang 7 ini? Cukup Kak. Oke. Jadi ini adalah tujuan dari sesi kita kali ini. Yang pertama itu merefleksikan koneksi antar materi. Kemudian memahami penugasan aksi nyata. Di sebentar ini kita akan berdiskusi tentang pembuatan aksi nyata. Agenda kita sesi ini, yang pertama itu refleksi koneksi antar materi selama 30 menit. Kemudian penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknik, refleksi, keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, kemudian itu selama 20 menit, kemudian dialog, diskusi, tanya jawab selama 7 menit, kemudian yang terakhir yaitu penutup. Kemudian penutup itu terdiri dari seperti biasa yaitu foto bersama. Ini refleksi koneksi antar materi. Paket modul 1 dan 2. Berarti kita akan refleksikan koneksi antar materi, yaitu pembelajaran kita yang telah berlalu, yaitu paket 1 dan yaitu paket modul 1 dan 2. Ini ya. Sejauh apa pemahaman
saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Dari segi keterampilannya, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ada kira-kira yang bisa berkomentar sejauh mana pemahaman Bapak Ibu atau kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Ini adalah paket modul titik 1 ya, paket modul 1. Silahkan, ada yang ingin berkomentar? Sejauh mana kira-kira pemahaman Bapak Ibu atau kakak-kakak sekalian terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Silahkan, ada yang ingin berkomentar? Mungkin di sini terkhusus dari segi keterampilannya ya. Silahkan, ada yang ingin berkomentar? Silahkan. Silahkan kakak, bagaimana kira-kira selama ini pelaksanaan kakak terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Bagaimana kira-kira kakak-kakak yang biasanya laksanakan di sekolah? Ini bisa saja berbeda ya, misalnya di sekolahnya Pak Rafli bisa saja berbeda dengan di sekolahnya Pak Yunus, begitu. Silahkan, ada yang ingin berkomentar? Kan Pak Rafli, silahkan. Terima kasih Pak sebelumnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pertanyaan sejauh mana pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif, ini bisa dibilang bisa dibilang efektif, bisa juga bilang tidak, tapi untuk kata efektif itu mungkin belum sampai ke situ Pak. Tapi yang sering saya praktikkan kepada anak-anak, kemudian juga yang telah saya dapat setelah tatap muka yang telah dilakukan selama 1 minggu itu, yang dimana pembelajaran PJOK kan harus berpusat pada murid. Jadi kalau saya keterampilan mengajarnya itu yang sering saya lakukan ada 2 tahapan. Yang pertama itu materi tentunya, yang dimana materi itu yang dilaksanakan di dalam kelas materi sebelum kita terjun langsung ke lapangan. Kemudian dalam materi itu tentunya anak-anak kan belum begitu paham apa yang akan dipelajari. Dari materi itu, dari pertemuan pertama sebelum masuk praktek, ya kita materi dalam dulu, kemudian kita perkenalkan materi, kemudian tujuannya apa, langkah-langkahnya seperti apa. Saya lihat antusiasnya anak-anak
kalau mengenai pembelajaran olahraga atau PJOK ini sangat antusias karena mereka itu kebanyakan bertanya juga itu dalam lingkup pembelajaran atau materi yang dibawakan. Dari situ saya bisa lihat ada ketertarikan siswa mengenai materi yang diajarkan. Kemudian pertemuan kedua itu saya lakukan praktik. Lakukan praktik ini di samping sudah mereka tahu tahapan-tahapannya, contoh permainan sepak bola itu sepak bola itu kan ada yang namanya teknik-teknik dasarnya. Pertemuan pertama perkenalkan dulu, kemudian tampilkan di layar yang begini gerakan-gerakannya. Ketika mereka sudah tahu, pertemuan kedua saya lakukan praktek. Saya di situ saya nilai sampai di mana tingkat pemahamannya anak-anak. Di situ juga sambil nilai yang dimana sudah dikupas juga di pertemuan sebelumnya ini, tetap maya juga tentang asesmen otentik yang dimana guru menilai siswa. Di situ saya gunakan itu. Dari situ saya bisa lihat dari sekian siswaku itu hanya beberapa orang saja atau 2-3 orang saja yang belum maksimal gerakannya. Dari situ saya ambil kesimpulan untuk pemahamannya saya itu bisa dibilang masih belum atau masih jauh dari kata efektif. Tapi kembali lagi saya hanya berpusat yang dimana PJOK itu berpusat sama peserta didik. Ketika lihat keaktifannya anak-anak atau daya tarik ketertarikannya itu, saya bisa dibilang mendekati kata efektif. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Kita aplaus dulu Pak Rafli. Kalau yang lain, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin berkomentar? Silahkan. Ini sejauh apa pemahaman Bapak Ibu terkait dengan mengajar PJOK yang efektif? Sejauh mana kira-kira? Artinya menurut perasaan Bapak Ibu lah. Artinya ini mungkin yang artinya boleh dikata menilai lah diri sendiri. Artinya bagaimana kira-kira kalau memang ya silakan Pak Arif, silakan. Terima kasih Pak. Oke, jadi menurut saya keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu tentunya dari diri kita sendiri dulu. Maksudnya kita harus lebih memahami teori dan praktik yang akan kita bawakan pada pembelajaran. Terus mungkin menggunakan berbagai metode pengajaran yang berbeda-beda agar siswa tidak jenuh di kelas, seperti menyisipkan permainan ataupun demonstrasi yang mungkin lain dari yang lain lah, agar siswa tidak jenuh di kelas. Terus mungkin yang terakhir itu inilah mungkin pentingnya refleksi, ya, melakukan refleksi atau umpan balik terhadap siswa agar pembelajaran hari ini bisa lebih baik ke depannya, seperti itu Pak. Ya, singkat saja mungkin dari saya Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Oke, kita aplaus dulu Pak Arif.
Oke, jadi saya rasa sudah 2 terwakili ya. Jadi iya betul tadi. Jadi artinya memang dalam setiap kegiatan itu refleksi itu sangat penting. Karena kadang betul bahwa ketika kita melaksanakan suatu pembelajaran, pastilah artinya setelah selesai pasti terasa. Artinya biasa juga timbul dalam hati bilang, oh pembelajaran saya tadi kayak tidak maksimal. Tapi yang intinya ketika kita hendak melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, saya kira kita di awal kesepakatan bahwa harus melibatkan 3 opsi, yaitu ada voice, choice, dan leadership-nya. Saya rasa kalau apabila terpenuhi itu, saya rasa itulah yang artinya pembelajaran yang berpusat pada murid. Satu lagi yaitu harus dengan diferensiasinya. Oke, masih ada yang ingin menambahkan? Silahkan. Sekarang terkait dengan strateginya, sejauh mana kira-kira pembelajaran Bapak Ibu yang laksanakan, pemahaman Bapak Ibu terkait dengan strategi mengajar, sejauh mana kira-kira pemahaman Bapak Ibu tentang strateginya? Atau cara-cara pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada murid, bagaimana kira-kira kalau menurut, artinya tidak apa-apalah kalau memang istilahnya masih kurang, ya tidak apa-apa kita ya, artinya kita seadanya saja lah, artinya sesuai dengan perasaan Bapak Ibu, artinya refleksi yang Bapak Ibu rasakan, gimana kira-kira? Kalau sudah misalnya sudah memenuhi, apa kira-kira sehingga kita dikatakan memenuhi, kalau kurang kira-kira apa kira-kira yang mesti kita lakukan, gitu Bapak Ibu. Gimana, ada yang ingin berkomentar kira-kira, silahkan. Gimana kira-kira sejauh mana artinya strategi mengajar Bapak Ibu yang diterapkan di sekolah begitu? Apakah sudah mendukung paradigma dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau bagaimana? Silakan. Artinya malam ini kita diskusi itu saja, ini kita diskusi saja sesuai dengan pemahaman-pemahaman yang telah kita laksanakan di sekolah, kemudian sesuai dengan pemahaman yang kita dapat di dalam, baik itu dalam LMS maupun tatap muka kita beberapa waktu yang lalu, gitu. Silakan, ada yang ingin berkomentar? Bu Mila, gimana Bu Mila? Silakan. Apa ini Pak pertanyaannya? Oh, pertanyaan. Oh, enggak kelihatan slide-nya Bapak Ibu ya? Soalnya tidak nampak jelas. Jelek jaringannya Kak Mila mungkin. Kelihatan Pak. Oh, Jelas jaringan tidak nampak presentasi Pak. oke, begitu Kak. Ya, nanti saya bacakan Pale. Sejauh mana pemahaman Bapak Ibu atau strategi mengajar yang mendukung paradigma Bapak Ibu terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini strateginya bagaimana pelaksanaan Bapak Ibu di yang sering kita laksanakan. Apa perbedaannya sebelum, artinya adakah perbedaan sebelum mengikuti kegiatan ini atau bagaimana? Silahkan. Kalau untuk perbedaannya ada Pak, karena kenapa kemarin kita tetap langsung tetap muka secara langsung setelah mendengar pendapat masing-masing teman tentang strategi pembelajaran mereka
bisa menjadi salah satu contoh referensi untuk saya Pak, bagaimana strategi pembelajaran saya untuk peserta didik saat ini yang saya ajar Pak. Kalau untuk efektifnya Pak, antara efektif dan tidak Pak, karena selama saya mengajar Pak tergantung tingkat tingkat responnya peserta Pak, karena ada yang cepat respon, paham tanggap tentang materi yang saya ajarkan, ada juga yang masih slow respon Pak. Untuk kalau sesuai dengan karakteristiknya Pak atau sesuai dengan minat mereka Pak, kadang saya beri sesuai kemauan mereka, tetapi setelah mereka praktekkan, kadang tiba-tiba langsung, Bu, tidak ada yang lain, Bu, tidak ada yang lain. Kadang kalau mau pakai terapkan lagi sistem yang sesuai mereka, kadang cepat aneh Pak, apalagi cepat bosan. Kembali lagi kadang berpikir, ini strategi apalagi yang mau dipakai supaya mereka semua dalam satu kelas itu atau tingkat mungkin dari kelas 5 atau kelas 6 mereka senang olahraga, tapi dalam artian senangnya ini hanya senang bisa bermain bebas tanpa memikirkan ini kalau kita gerak ini apa namanya, materinya ini tentang apa yang kita ajar, seperti itu Pak. Kadang sudah dijelaskan sebelum praktek, tapi kadang mereka seperti itu Pak, slow respon, dan juga cepat tanggap hanya beberapa orang saja Pak. Jadi kalau untuk strategi yang kemarin saya tangkap dari referensi teman-teman, mungkin ke depan lagi saya akan terapkan lagi salah satunya Pak, seperti itu. Makasih Bu. Siap Pak. Itulah mungkin salah satu artinya nilai positif yang ada di dalam kegiatan ini. Artinya karena di sini kita saling artinya berbagi pengetahuan, berbagi informasi, karena mudah-mudahan dalam kegiatan ini artinya kita saling menutupilah begitu. Artinya ini bukan pertama kalinya mungkin saya ucapkan bahwa bisa saja pelaksanaan di sekolah si A belum tentu sama dengan pelaksanaan di sekolah si B. Tapi dengan adanya kegiatan ini mungkin pelaksanaan di sekolah si A mengungkapkan artinya saling berbagi, bisa saja dia terapkan juga di sekolah si B, ya alhamdulillah bisa saja dia berhasil. Jadi artinya lagi-lagi di sini kita itu saling bertukar pengetahuan, saling berbagi pengetahuan. Oke, masih ada yang ingin berkomentar? Silahkan. Tubuhun Pak. Ya silakan Pak. Saya mungkin Kak sedikit tambahkan. Ya silakan Pak Arif, silakan. Jadi saya hanya menambahkan sedikit, mungkin apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK. Jadi menurut saya tadi kayak Bu Mila tadi, maksudnya siswanya itu yang kurang antusias ya. Jadi kalau kayak saya mungkin istilahnya tergantung dari kita sih sebenarnya strategi mengajar kita bagaimana ya. Kayak kalau di pembelajaran itu kan biasanya kreativitas gurunya yang dituntut supaya bagaimana pembelajaran bisa efektif, seperti yang saya ungkapkan kemarin seperti pada permainan sepak bola. Dengan mengganti bola mungkin siswa perempuan bisa lebih terlibat lagi dengan mengganti bola plastik.
Jadi perempuannya tidak lagi mengeluh bilang keras bolanya Pak atau apa bagaimana. Misalnya pada saat permainan bola voli. Itu permainan bola voli kalau di kayak anak SD itu kan kalau bola voli sekarang itu masih agak keras mungkin kita ganti dengan bola karet atau bola apa saja yang agak lembek dari bola voli. Itu saja dari saya Pak. Terima kasih. Oke, makasih Pak Arif. Oke. Gimana, masih ada Bapak Ibu yang ingin berkomentar? Atau sudah terwakili ya? Udah Pak, saya terwakili. Oke, kita lanjut kalau begitu. Ini kayaknya kita diskusi saja ini. Ini kemudian yang berikutnya, sejauh apa pemahaman terkait model pendidikan gerak? Sejauh mana kira-kira pemahaman Bapak Ibu atau kakak-kakak sekalian tentang model pendidikan gerak? Ini kayaknya refleksi atas kegiatan tatap muka kita di beberapa hari yang lalu ya. Sejauh mana kira-kira pemahaman Bapak Ibu sekalian atau kakak-kakak sekalian tentang model pendidikan gerak? Silakan. Silakan Kakak, ada yang ingin berkomentar? Sejauh mana kira-kira misalnya pemahaman kakak-kakak tentang misalnya gerak lokomotor, gerak non lokomotor dan gerak manipulatif begitu. Artinya sejauh mana pemahaman kakak-kakak sekalian tentang pendidikan gerak yang pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silahkan, gimana kira-kira? Pak Rafli ada? Iya Pak. Ada Pak yang ingin dikomentar, silahkan. Tidak apa-apa, artinya siap melalui apakah pelaksanaannya sudah atau masih rencana begitu. Tidak apa-apa, silakan Pak. Artinya rencana kita ke depannya adakah atau pelaksanaannya sudahkah atau gimana, silahkan. Ya Pak, ada tambahan sedikit. Sedikit saja Silakan Pak. Pak, silakan. Ini mengenai pemahaman saya tentang model pendidikan gerak yang sudah dipelajari juga, sudah juga kita temukan di tatap muka selama 1 minggu itu. Jadi kalau di kelas saya itu saya memang kan di dalam model pendidikan gerak itu kan nah yang namanya gerak itu kan sebagai dasar pembelajaran. Tuh gerak anunya 3 jenisnya kayak 3 jenis itu kayak lokomotor, non lokomotor, dan manipulator. Di situ kan ada gerak, dan di mana gerak itu kan sebagai dasar pembelajaran. Kalau di kelas saya sudah terapkan itu tentang modul pembelajaran itu,
Kemudian saya juga menggunakan konsep ruang yang dimana apa namanya, maksudnya konsep ruang itu saya perkenalkan kepada peserta didik saya bagaimana tubuh mereka itu bergerak dalam ruang, yaitu menyesuaikan ritme, kemudian mengatur tenaga dan dalam aktivitasnya. Itu dalam ruangan baik di lapangan terbuka. Kemudian saya juga itu walaupun belum efektif juga, kemudian saya memastikan peserta didik juga menguasai gerakan-gerakan besar dan kecilnya. Contoh lari, yang di lokomotor lari, lompat, kemudian manipulatif lempar, yang dimana itu juga termasuk yang diperlukan untuk kegiatan fisik sehari-hari dalam olahraga. Kemudian walaupun pada dasarnya itu kan apa 9 tadi kan pada dasarnya kan tidak mungkin langsung efektif semua, harus melalui tahapan-tahapan. Jadi setiap masuk saya coba menggali lebih dalam lagi tentang pemahamannya mereka tentang materi-materi yang sudah dipelajari. Kemudian saya seperti yang dijelaskan Pak Arif tadi, melakukan refleksi untuk mengetahui atau memperdalam pemahaman mereka tentang manfaat fisik untuk kesehatan. Walaupun belum terlaksana semua Pak, untuk model pendidikan ini saya masih belum terlaksana semua saya bisa lakukan, karena apalagi serba tadi yang 9 tadi. Mungkin cukup sekian Pak, saya lupa 9 tadi. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Gimana Bapak Ibu, masih ada yang ingin menambahkan? Pak Arif mungkin itu Pak. Oh iya, boleh. Saya kira jelas sekali nih yang dijelaskan sama Pak Rafli, Pak, cukup. Oh, oke, siap. Belum lengkap itu belum. Oke. Yang lain gimana? Ada yang ingin menambahkan? Jadi baik Bapak Ibu, artinya model pendidikan gerak ini, artinya pendidikan gerak ini saya rasa artinya tergantung dari kita lah, artinya cabang olahraga apa kira-kira yang kita artinya kita pilih untuk melakukan pendidikan gerak ini. Bisa saja kita misalnya memilih, saya rasa itu cabang olahraga menempel ya, gitu toh? Iya Atau Pak. gimana? Itu cabang olahraga misalnya dalam model pendidikan gerak ini kita mau tempelkan di situ apa? Apakah kita mau pakai sepak bola juga boleh, kita mau pakai bola voli juga boleh, kita mau pakai tenis meja juga boleh. Artinya tergantung lagi-lagi tergantung dari kondisi sekolah kita. Oh, iya Pak, iya. Iya.
Atau ada opsi lain bagaimana kira-kira? Kalau menurut Bapak Ibu kira-kira tentang pendidikan gerak ini bagaimana kira-kira? Karena di situ ada konsep seperti tadi yang dikatakan Pak Rafli, ada konsep usaha, ada konsep ruang, kemudian juga yang terakhir itu ada konsep artinya keterhubungan. Silakan Kakak kalau ada ingin berkomentar silakan supaya kita artinya saling berbagi informasi, siapa tahu pelaksanaannya di sekolah Bapak Ibu gimana gitu. Jadi ini ya artinya tentang pendidikan gerak ini kita mau pakai kira-kira cabang olahraga apa boleh kita memilih. Artinya tergantung lagi dengan kondisi sekolah kita. Artinya atau tergantung dari kondisi pada saat kita mengajar, artinya mungkin saja artinya tidak memiliki lapangan sepak bola yang luas, ya mungkin cukup kita untuk artinya melakukan permainan tenis meja bisa saja. Yang penting artinya pendidikan gerak ini unsurnya di dalamnya itu ada begitu. Ada konsep usahanya, ada konsep ruangnya, kemudian ada konsep keterhubungan, ada gerakannya, ada gerakan ada lokomotornya, ada non lokomotornya. Gitu ya, atau bagaimana Bapak Ibu? Silakan kalau ada ingin berkomentar, silakan Kakak. Atau kita bungkus. Gimana? Halo? Lanjut Kak. Kayaknya Lanjut. bungkus karena ada Oke. jangan Jadi itu ya, jadi komen. intinya jadi ketika pendidikan gerak ini artinya kita bebas memilih cabang olahraga kira-kira apa yang kita mau pakai. Gitu ya. Artinya sesuai dengan lagi-lagi kita kembali ke kondisi sekolah masing-masing. Gitu ya. Siap Kak. Oke. Ini lagi, sejauh apa pemahaman terkait model pendidikan kebugaran? Artinya sejauh mana pemahaman kakak-kakak sekalian, baik itu dalam setelah kita melakukan tatap muka, sejauh mana masih ingatan kakak-kakak sampai sekarang tentang pendidikan kebugaran ini? Silakan. Silakan Pak Sofyan, siapa tahu ingin berkomentar, silakan Pak. Silakan. Pak Febri, silakan Pak Febri. Oke, silakan Pak. Oke Pak, terima kasih. Mungkin sedikit di model pendidikan kebugaran tentang materi yang sudah kita pelajari bersama di tatap muka. Mengenai pendidikan kebugaran, saya mendapatkan ilmu juga di situ bagaimana cara agar kita tidak memaksakan kemampuan kita atau kemauan kita kepada peserta didik tanpa mengetahui kebugaran masing-masing peserta didik. Jadi kebugaran jasmani dulu, kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas fisik tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan dan mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan aktivitas yang lain. Jadi dalam kebugaran jasmani, saya juga sudah tahu bagaimana cara mengukur denyut nadi. Jadi nanti saya akan terapkan di pembelajaran saya di
nanti masuk materi kebugaran jasmani, saya akan terapkan di modul ajar saya mengenai cara menghitung denyut nadi peserta didik dengan cara yang sudah kita lakukan. Jadi nanti saya masukkan nanti di numerasinya untuk peserta didik. Jadi nanti cara berhitungnya ada di sini untuk numerasinya. Mungkin itu saja Pak sedikit. Nanti saya akan terapkan di sekolah. Terima kasih. Makasih Pak Febri. Kita aplaus dulu. Oke. Siap. Gimana? Masih ada yang ingin menambahkan? Gimana Kakak? Masih ada yang ingin menambahkan? Silahkan. Jadi itu ya, artinya di awal kita sepakat bahwa tentang kebugaran ini artinya kita sekadar memperkenalkan kepada peserta didik. Kita tidak bisa artinya membuat peserta didik menjadi bugar, karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa apabila ingin mendapatkan kebugaran itu kita harus melakukan latihan minimal 3 kali seminggu, sedangkan di sekolah kita itu ya biasa kita mendapatkan melakukan pembelajaran PJOK cuma sekali 1 minggu, itu pun kadang 3 jam. Kemudian betul tadi yang dikatakan Pak Febri bahwa mungkin dulu sebelum kita mengetahui, ternyata kita harus mengetahui fisik masing-masing siswa. Biasa kita instruksikan misalnya mungkin kita memerintahkan peserta didik kita untuk langsung misalnya silahkan lari keliling lapangan 20 kali, umpamanya contohnya, tanpa kita mengetahui apakah ini anak artinya kondisi fisiknya bagaimana, artinya denyut nadinya kita tidak tahu. Jadi mungkin betul tadi bahwa sebelum kita melakukan aktivitas, terlebih dahulu kita bisa mengukur denyut nadi anak masing-masing agar tidak menjadi kelelahan. Mungkin karena atau kita memaksakan untuk melakukan sesuatu yang artinya di luar kesanggupannya, itu kalau itu mungkin salah satunya kita harus mengetahui lagi-lagi itu kemampuan daripada peserta didik. Gitu ya. Atau masih ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin berbagi pengetahuan, silahkan. Atau gimana? Kita lanjut. Ada yang ingin berbagi, silahkan. Ingin berbagi informasi atau ingin berbagi tips juga bisa. Misalnya ada trik-trik yang kita dapatkan tentang pembelajaran kebugaran ini, boleh, silahkan. Ada yang ingin berkomentar, silahkan. Atau bagaimana kakak sekalian? Lelah semua ya? Atau gimana?
ada yang kurang sehat kayaknya sebagian ini Kak. Oh begitu, cuaca mungkin ya. Iya. Saya Kak Fasil juga saya dengar tadi agak batuk mungkin. Betul betul, mungkin masih pengaruh dari sana ini. Begadang. Kak Gugun Oke, ini gimana saya kita belum lanjut? dengar suaranya dari tadi nih Kak Gugun. Oh iya, boleh. Silakan Pak Gun, atau gimana? Ada tidak yang ingin ditambahkan kah atau ada trik-trik yang eh apalagi ini eh Pak Gugun ini ya dari anu ya apa pelatihanannya. Halo? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Kita pindah Bungkus ke Pak, slide bungkus. bungkus. Oke. Bagus. Nah, ini mungkin yang terakhir sejauh apa pemahaman Bapak Ibu terkait dengan ini sport education model. Sejauh mana pemahaman Bapak Ibu atau kakak-kakak sekalian tentang sport education model yang mendukung paradigma terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Silakan. Ada yang ingin berkomentar? Jadi ini ya, jadi dalam sport edukasi model ini cocok sekali ini kalau kita hendak melakukan asesmen otentik. Nah, di sini kayaknya karena apabila kita laksanakan sport edukasi ini karena cocok sekali ketika hendak kita melakukan asesmen otentik karena kesepakatan kita beberapa hari yang lalu bahwa asesmen otentik itu adalah asesmen yang nyata, yang betul-betul artinya terjadi. Oke, gimana? Ada yang ingin berkomentar? Silahkan. Silakan Pak Yunus, ini belum pernah saya dengar suaranya dengan Pak Sofyan. Halo Pak Saya Yunus. mungkin Pak. Saya, Oke, Pak. silakan Pak. Oke, mengenai sport education model, sempat saya simak yang kita sampaikan waktu kita tatap muka Pak. Keterlibatan langsung peserta didik dalam melakukan seperti kegiatan kita membuat perseni di sekolah. Bagaimana kita sebagai guru melibatkan langsung peserta didik dalam kegiatan sebagai menjadi panitia. Jadi secara tidak langsung mereka sudah mengetahui tugas masing-masing sebagai peserta didik. Misalnya ada yang sebagai ketua kah, ada sebagai sekretaris, bendahara dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai guru fasilitator hanya mendampingi dan memberitahu apa-apa saja yang mereka lakukan. Jika memang ada yang salah kita haluskan. Jadi secara tidak langsung jika memang mereka terlibat di luar dari kegiatan sekolah, mereka sudah tahu apa-apa saja yang mereka akan lakukan. Jadi sudah tidak kaget lagi. Maksudnya siapa tahu mereka terlibat di kegiatan 17-an di kampungnya masing-masing, jadi mereka sudah tahu, oh ternyata seperti ini tugas-tugas yang saya akan lakukan nanti. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Oke, kita aplaus dulu. Oke, jadi betul ya yang dikatakan oleh Pak Febri bahwa di situ artinya kita beri keluasan kepada murid kita untuk berkarya bagaimana kira-kira mau defilenya kayak defile begitu, kemudian bendera umbul-umbulnya bagaimana. Artinya kita sebagai guru atau fasilitator artinya melihat saja dari apa kekurangannya,
Mungkin di situ juga kita bisa nilai bahwa oh ternyata kepemilikan atau tanggung jawabnya terhadap siswa tersebut sudah bagus. Mungkin di situ karena di situ pasti artinya sudah terpenuhi 3 kriteria itu, ada voice, choice, dan lagi-lagi leadership-nya atau tanggung jawabnya, kepemilikannya. Gimana Bapak Ibu, ada yang ingin berkomentar? Silahkan. Jadi nanti sebentar kita ini kelanjutannya kita akan membuat sebuah aksi nyata, dan ini bebas kita memilih. Kita bisa pilih misalnya pembelajaran pendidikan gerak juga bisa, kemudian pendidikan kebugaran juga boleh, kemudian sport education model ini juga boleh. Tergantung dari bagaimana kreativitas Bapak Ibu sekalian. Misalnya pendidikan gerak, saya mau pakai cabang olahraga bola juga boleh, saya mau pakai cabang olahraga volley juga boleh, mau pakai cabang olahraga tenis meja juga boleh. Ya nanti Bapak sekalian, Bapak Ibu, kita akan sampai ke sana sebentar. Bagaimana, kita lanjut? Lanjut? Lanjut Kak. Lanjut Pak, lanjut. Oke. Sekarang sejauh apa pemahaman kakak sekalian terkait dengan asesmen otentik? Sejauh mana pengetahuan kalian tentang asesmen otentik itu? Silahkan, ada yang ingin berkomentar? Please, silahkan. Ya Pak. Saya kira kita mau berkomentar. Atau gimana? Oke. Ada Bapak Ibu, kakak sekalian yang ingin berkomentar, silahkan. Atau gimana? Atau sudah paham? Oke, jadi gimana Pak Rafli, silakan. Mungkin sedikit saja Pak tentang Oke, silakan Pak, silakan. asesmen otentik yang kebetulan telah dipelajari kemarin. Saya ambil kesimpulan situ bahwa asesmen otentik ini pendekatan penilaian yang menekankan pada kemampuan peserta didik dengan menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam situasi yang nyata atau praktiknya. Mungkin saya juga ke pertemuan tentang asesmen ini mungkin saya tidak ikut semua kemarin karena terkendala jaringan, tapi yang saya bisa ambil itu tentang penilaian guru terhadap murid, yang dimana sempat ditampilkan Pak Fasilitator. Ada 3 jenis penilaian, yaitu penilaian diri sendiri, yang dimana siswa itu menilai diri sendiri
menilai dirinya sendiri sampai di mana kemampuan dalam memahami atau mempraktikkan keterampilannya dalam materi yang bersangkutan. Kemudian yang kedua itu penilaian antar teman, yang dimana kita atau siswa itu melakukan keterampilan yang dimana teman sebayanya itu melakukan penilaian tentang batas kemampuan peserta didik. Oke, yang ketiga itu guru yang menilai langsung kepada siswa yang bersangkutan tentang materi yang diajarkan. Jadi untuk asesmen otentik ini menurut saya itu cara pandang guru atau cara guru untuk melihat bagaimana siswa itu dia menerapkan konsep atau keterampilan yang dipelajari dalam konteks yang relevan, bukan sekedar mengingat fakta atau menjawab soal dengan pilihan ganda. Jadi siswa itu dapat terjun langsung atau terlibat langsung dalam pembelajaran tersebut, sehingga guru atau siswa tersebut bisa mengetahui batas kemampuannya. Mungkin cukup itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, makasih Pak Ya, Pak. Rafli. Oh, jadi ya itu ya artinya kalau kita bercerita tentang asesmen otentik ini adalah asesmen yang real, artinya nyata kita saksikan. Yang mana dalam melakukan asesmen otentik ini ada 3 yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu self assessment atau menilai diri sendiri, kemudian menilai teman sebaya, kemudian dari guru kepada peserta didik kita. Itu ya Bapak Ibu sekalian, atau masih ada yang ingin menambahkan? Silahkan. Ingin berbagi pengetahuan? Boleh, silahkan. Kalau memang sudah tidak ada, kita lanjut ke slide berikutnya. Ibu Mila mungkin tidak pernah dengar suaranya ini. Boleh. Oke ini ya, paradigma perubahan diri kelas dalam PJOK, keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah sekarang penjelasan tugas aksi nyata. Jadi kita akan membuat lagi aksi nyata seperti yang saya sempat singgung tadi di awal, bahwa kita akan membuat aksi nyata dengan memilih. Bisa saja kita pilih pendidikan gerak, bisa saja kita pilih pendidikan kebugaran, ataupun dengan sport education model ini. Ini pengantar tugas. Setelah mempelajari semua modul 1 dan 2, Bapak Ibu diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampuh, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Jadi nanti ini Bapak Ibu atau kakak sekalian membuat lagi video pembelajaran, dan itu bisa kita pilih, baik itu
Misalnya kita mau ambil pendidikan kebugaran juga boleh, misalnya kita mau ambil pendidikan gerak juga boleh, atau sport education model itu boleh. Bapak Ibu dapat melakukan melalui perencanaan, pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kelihatan slide-nya? Berpindah tidak slide-nya? Berpindah Pak, berpindah. Oke, pengantar tugas. Keterampilan merencanakan pelaksanaan dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat melihat dari 3 aspek, yaitu mengembangkan lingkungan pembelajar yang kondusif. Kemudian yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati oleh dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan. Kemudian Bapak Ibu nanti membuat RPP. Bisa misalnya modul ajar sesuai yang membuat rencana asesmen. Jadi nanti di saat RPP-nya itu dia ada asesmen otentiknya. Kemudian rekaman video pada saat pelaksanakan pembelajaran PJOK, praktik mengajar di kelas masing-masing. Bisa saja di dalam kelas, bisa juga di luar kelas. Kemudian rekaman video baris 1, yang pertama itu kegiatan pembelajaran awal. Jadi seperti biasa, di awal pembelajaran. Kemudian kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit. Jadi tanpa editan ya. Jadi artinya jangan diedit. Artinya sesuai dengan video Bapak Ibu yang kita buat. Kemudian kegiatan pembelajaran akhir. Jadi itu penilaiannya ada kemudian kegiatan awalnya, kemudian pembelajarannya, kemudian kegiatan akhirnya, kemudian refleksi pasca pembelajaran dan testimoni. Jadi ada testimoni setelah Bapak Ibu melakukan pembelajaran, ada testimoni dari anak-anak. Testimoninya itu mungkin biasa ya, artinya testimoni ya biasa ya, atau gimana? Ya, maksudnya penilaian anak-anak tentang pembelajaran kita mungkin begitu, Pak. Iya, bisa. Bilang umpamanya bagaimana perasaanmu setelah kita melakukan pembelajaran hari ini. Bisa gitu. Mungkin bisa misalnya 2-3 siswa bisa, artinya kita tempatkan testimoninya itu. Bisa saja apa yang kamu pelajari pada hari ini, apakah bisa saja kita tanya apakah ada perbedaan pembelajaran dari hari kemarin dengan hari ini, ya bisa saja seperti itu. Tergantung dari bagaimana lah, artinya tadi yang dikatakan Pak Arif bahwa kreativitas seorang guru gitu. Ini ya, jadi penjelasan teknis aksi nyata. Jadi silahkan. Ini agak lama sih kayaknya waktunya, baru kita tatap muka lagi. Kurang lebih. Jadi setelah ini kita buat aksi nyata ini. Atau ada yang ingin
artinya tentang ini ada yang ingin dikomunikasikan begitu? Ada yang ingin didiskusikan dulu? Atau gimana? Ya silakan Pak Rafli, silakan. Eh, di slide sebelumnya kan dijelaskan tanpa editan. Bagaimana kalau maksudnya masih bisa kah Pak? Maksudnya 2 video itu digabung yang kayak video pembelajaran sebelumnya. Oh, maksudnya videonya terpotong-potong begitu? Ya, karena jangan sampai sementara kita merekam itu tiba-tiba kan soalnya kita tidak tahu, jangan sampai dia full memorinya HP atau bagaimana. Jadi kita dia terpotong video Pak. Artinya itu mungkin dari ya, artinya kita kolaborasi dengan teman ini ya, teman guru yang ada di sekolah. Yang penting artinya videonya itu kita tidak buang-buang begitu toh. Artinya Iya kita Pak, iya. tidak bisa lah. Artinya yang penting itu videonya betul-betul real begitu, tidak diedit, tidak dipotong-potong begitu. Iya Pak, iya. Tetapi jika terpotong mau disatukan ya nggak apa-apa lah. Kayak gitu Pak Rafli ya. Iya Pak, iya. Satu lagi Pak. Ya silakan. Saya kan sebelum masuk di modul ini, itu penguploadan videonya ini beserta dengan kah Pak? Beserta dengan file modul ajarnya. Iya. Dalam bentuk link. Boleh, misalnya kita mau buat dalam bentuk link, boleh langsung itu dalam bentuk PDF juga boleh, silahkan. Nanti kita akan di sana itu artinya ini RPP ini atau modul ajar ini kita akan buat dalam bentuk Big Core Design. Oh, iya Pak. Jadi video pembelajaran itu Pak, kita mau upload lagi di Google Drive atau di YouTube? Iya, boleh. Misalnya di YouTube juga boleh, di Google Drive juga boleh. Oh, jadi link itu yang jadi link dari Google Drive itu yang akan kita upload lagi. Oke, ya betul sekali Pak. Oh, ya Pak. Ya Pak, itu saja Pak. Oke, makasih Pak. Ya Pak ya. Gimana, masih ada yang ingin berkomentar atau ada yang sesuatu yang ini yang kurang Pak, jelas gitu? Pak, ada tambahan sedikit, saya lupa. Silakan, enggak apa-apa Pak, silakan. Durasi waktunya, maksudnya jangka waktunya, batas waktu penguploadan video ini sampai kapan? Di LMS itu Pak. Nanti kita buat, itu. nanti kita lihat di situ di LMS. Oh tapi iya. kayaknya agak-agak lama waktunya begitu. Agak lama dari penguploadan video pertama. Iya, agak-agak sudah agak longgar. Karena kalau saya tidak salah kita tinggal 5 kali kayak ini tatap maya baru insya Allah selesai. Oh iya Pak, iya. Makasih Pak sebelumnya. Sama-sama Pak. Ini kelihatan slide-nya? Iya Pak, ya. Oke. Kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan. Jadi satu kali saja pertemuan Bapak Ibu ya. Sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat kepada peserta didik. Dalam
mengembangkan RPP atau modul ajar dapat dilihat kembali. Bagian A dapat memulai dari RPP modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan dalam modul 1.6, pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir pembuatan peserta didik, kebutuhan peserta didik backward design, pengetahuan, keterampilan, sikap, apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Jadi ingat ya, jadi ini bisa saja misalnya RPP yang dulu, yang misalnya kita mau robah-robah begitu bisa, artinya sesuai dengan petunjuk ini. Misalnya, oh saya tinggal mau buat desain, bisa. Misalnya, oh saya tinggal mau tambahkan ini asesmen otentiknya, ya boleh. Implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi. Jadi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK, pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan, berarti ini adalah aset based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Jadi ingat Ki, dalam membuat suatu rencana pembelajaran, kita tidak boleh terlepas dari aset yang ada di sekolah kita. Artinya itu adalah salah satu yang kita harus perhatikan. Itu mungkin salah satu cara kita membuat dalam RPP backward design ini, kita tidak lupa asesmen itu dari aset sekolah kita. Jadi memang itu dalam RPP backward design, setelah kita menentukan tujuan pembelajaran, di situ kita bisa melakukan asesmen, artinya kita lihat asetnya yang ada di sekolah. Setelah itu kita tentukan langkah-langkah pembelajarannya, kemudian modelnya bagaimana. Setelah kita melakukan asesmen itu sih, artinya sedikit perbedaannya antara RPP yang biasa kita buat dengan ini backward design ini. Artinya backward berarti kayak kebalikan begitu. Ada asesmennya, asesmen dulu, setelah itu kita melaksanakan pembelajaran, setelah melaksanakan pembelajaran asesmen lagi di akhirnya. Itu sih saja artinya sedikit perbedaannya modul ajar ini backward design. Ini menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak. Boleh. Dalam pendidikan gerak ini bisa kita memakai cabang olahraga yang kita mau pilih sesuai dengan lagi-lagi kondisi sekolah kita. Kemudian model pendidikan kebugaran juga boleh. Kemudian model pembelajaran sport education disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran kondisi sekolah kakak sekalian. Jadi ini ya, jadi jangan dipaksakan bahwa saya harus begini, jangan. Artinya sesuai dengan kondisi sekolah kakak sekalian. Kemudian adanya penerapan rancangan asesmen otentik. Jadi ini ya, jadi sedikit dalam pembuatan modul ajar ini harus terlihat daripada asesmen otentiknya. Ya nggak apa-apa sih, artinya kalau RPP dulu kita mau poles, kita mau perhalus, kita mau
oh di sini misalnya kita mau lengkapi, oh tinggal saya mau tambahkan asesmen otentiknya boleh. Oh tinggal saya setelah saya tentukan tujuan pembelajaran, tinggal saya mau tambahkan dulu di sini asesmennya atau asesmen otentiknya begitu. Dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP, model ajar, implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Kemudian yang ketiga, unggah atau upload RPP modul ajar yang sudah dibuat, membuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktik mengajar di kelas pada LMS sesuai dengan alur yang ditentukan sebelum dudet pada LMS. Jadi ini dudetnya ini atau waktunya, Tabe tolong kita perhatikan waktunya. Karena biasa itu kalau terlambat kita kirim tugas tak, dia itu berwarna merah. Kalau misalnya terlambat kita kirim, dia itu di situ dia tampil berwarna merah. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan dulu? Ada yang ingin kita diskusikan? Silahkan sebelum kita lanjut. Tapi tidak apa-apa sih, artinya kalau saat pelaksanaan nanti tiba-tiba ada kejadian atau kendala-kendala yang terjadi saat kita melakukan praktek, bisa chat pribadi juga saya boleh, artinya kita saling berbagi begitu. Nggak usah artinya pokoknya kalau ketika melakukan kegiatan ini tiba-tiba ada tidak terduga, biasa karena ada kejadian-kejadian yang tak terduga, bisa artinya kita chat pribadi saya juga boleh, di grup juga boleh. Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Rafli, gimana kira-kira ketika kita melakukan video tiba-tiba kita punya memori penuh, ya pasti adalah artinya langkah-langkah yang kita tempuh. Oke, gimana kita lanjut? Lanjut Kak. Oke. Lanjut Pak, lanjut. Oke, jadi ini aspek penilaian. Ini, jadi ini di sini ada rubrik penilaiannya, kemudian mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang pertama itu menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian interaksi yang berpusat pada peserta didik. Kemudian interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru. Adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Ini peserta didik dengan peserta didik. Memberikan motivasi dan menampakkan emosional positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Jadi itu adalah salah satu penilaiannya. Kemudian strategi yang bisa Bapak Ibu lakukan. Yang pertama itu pembukaan proses pembelajaran, bagaimana biasanya Bapak Ibu dalam melaksanakan membuka proses pembelajaran tersebut. Mungkin tidak bisa lepas dari doanya, itu, kemudian absensinya bagaimana, itu ya. Kemudian melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik, artinya kita kaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Bisa saja kita langsung contohnya kita memilih pendidikan gerak dengan kita memilih cabang olahraga bola, artinya mungkin apalagi kalau laki-lakinya ya, kalau laki-lakinya ini
kalau kita bercerita tentang permainan sepak bola, mungkin dari misalnya 10 orang, mungkin sekitar 7 yang begitu bergembira kalau kita mendengar ini, bola ini. Bahkan di sekolah saya itu, bola ini saya jadikan artinya anak-anak salah satu motivasinya untuk membersihkan halaman sekolahnya. Karena sebelumnya itu saya buat komitmen apabila saya tiba di pagi hari, lingkungan sekolah bersih, maka saya langsung izinkan main bola selama lebih setengah jam. Jadi itu komitmen saya dengan anak-anak. Saya komitmen dengan dia karena ini mungkin karena hobinya sekali main bola ini. Bahkan ada dulu saya punya siswa sudah beberapa kali artinya saya untuk suruh cukur rambut, apalagi kalau anak SD ya. Dia mau cukur dengan satu permintaan, bisa Pak kalau mau dibelikan bola berarti saya cukur dengan saya cukur. Itu sebenarnya dilema kita sekarang jadi seorang guru karena seperti kejadian yang terjadi di mana ini kita saksikan semua kayaknya ini di apa kecamatan apa itu? Baito Kak, Baito. Baito, betul. Ini ya nggak tahu sekarang ini artinya bagaimana ya? Salah sedikit kita juga kalau kita keras, bagaimana ya? Artinya serba ya kita harus serba hati-hati kita juga. Tapi ya artinya itu kita harus berbuat bagaimanapun caranya karena memang itu adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Jadi artinya kita harus ya seperti tadi yang dikatakan Pak Arif bahwa kita harus kreatif juga bagaimana caranya supaya pembelajaran di sekolah ini dapat berlangsung. Gitu ya. Jadi lanjut daripada artinya komitmen saya tadi itu, dan alhamdulillah artinya itu saya tidak lagi menyerukan anak-anak untuk membersihkan di pagi harinya. Artinya dengan terutama ini siswa laki-laki, karena kalau siswa laki-laki yang bergerak ini biasanya agak cepat. Jadi begitu saya tiba di sekolah langsung melapor, Pak, pekerangan sekolah sudah bersih. Dan saya tinjau, ya betul, artinya saya lihat, oh betul, artinya sudah bersih. Berarti ya saya kasih dia bermain selama setengah jam. Setelah itu saya suruh masuk di kelas masing-masing. Nah, mungkin Bapak Ibu ketika ya bisa, artinya bisa uji coba juga di sekolahnya masing-masing. Apalagi kalau di sekolah saya itu kebanyakan laki-laki. Bahkan di kelas, ada satu kelas 4, di kelas 4 itu dari jumlah 11 orang cuma satu saja perempuan. Nah, itu mungkin salah satu juga aset yang ada di sekolah saya. Jadi mungkin Bapak Ibu ada aset lain yang ada juga di sekolah Bapak Ibu, dan itu kita harus memandang ke situ bahwa semua yang ada di sekolah itu adalah kita artinya berpikir sebagai aset. Gitu ya. Atau ada yang ingin berkomentar, silahkan. Atau ada yang ingin berbagi, silahkan.
Kemudian kita lanjut ya. Lanjut mungkin Kak. Lanjut. Oke. Jadi ini ya, jadi yang ketiga itu merancang dengan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kemudian merancang asesmen otentik, kemudian menerapkan asesmen otentik ini. Artinya kalau kita mau terapkan seutuhnya, kayaknya kalau waktunya ini 30 menit tidak cukup. Artinya kalau sudah menjurus ke situ ya, oke lah. Kalau kita mau terapkan kayaknya ini, kalau butuh waktu 30 menit, kayaknya tidak cukup. Gitu ya. Tapi terserah, artinya bagaimana kira-kira Bapak Ibu mensiasati agar semua aspek ini yang bisa masuk dalam penilaian bisa terpenuhi. Nah, ini kemudian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada suatu kelas, Anda dapat melakukan praktik mengajar. Silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian ini harus kriterianya ada 3 tahap. Kemudian what, SWOT, dan what gitu ya. Jadi sebagaimana kita sebagaimana kita pelajari pada di awal yaitu tentang refleksi, bisa kita gunakan yang dikembangkan oleh Barton, yaitu hal baik apa yang menurut Bapak Ibu rasakan di saat itu, kemudian apa kira-kira yang masih menurut Bapak Ibu yang masih kurang. Setelah itu langkah-langkah apa kira-kira Bapak Ibu atau kakak sekalian yang kita lakukan agar kekurangan tersebut dalam pembelajaran berikutnya bisa menjadi lebih baik. Jadi itu ya, jadi artinya bisa kita menggunakan refleksi Gibbs, bisa juga refleksi Barton itu, bisa terserah kita yang mana kita mau pilih. Tapi kalau boleh saya sarankan kita memilih di salah satu ini, karena model refleksi bermacam-macam, ada juga F4, ada model C juga. Tapi kalau boleh, karena kita di sini berpusat pada refleksi itu ada 2, yaitu yang dikembangkan oleh Barton itu dan Gibbs. Jadi terserah kita yang mana kita mau pilih kira-kira. Ini ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Ini jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelaskan dan jelajahi apa yang terjadi. Itu jujurlah, tidak apa-apa untuk mengetahui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Seperti pembicaraan tadi, langkah-langkah yang kita lakukan agar kegagalan tersebut tidak terulang di pembelajaran berikutnya. Kemudian bersikaplah selektif. Bapak Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Itu. Kemudian lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pembelajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide-ide atau gagasan, rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan,
serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Jadi ini ya, jadi mungkin saya ulang saja ya, mudah-mudahan melalui kegiatan ini artinya adalah sedikit yang Bapak Ibu bisa dapatkan, karena saya rasa kalau kita mau artinya dapatkan kesempurnaan itu akan jauh, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah, hanya Tuhan. Tapi tidak ada salahnya kita berusaha juga untuk artinya memperbaiki, artinya apa pembelajaran apa yang telah berlalu yang masih kita merasa kurang, mungkin tidak apa-apa, artinya melalui kegiatan ini adalah sedikit, artinya mungkin ketika kita menemukan sesuatu hal yang akan datang, teringat bilang, pernah saya artinya pelajari di saat saya mengikuti PKG PJOK. Nah, itu karena memang sih dalam pembelajaran PJOK itu selalu ditekankan bahwa pembelajaran yang long-term memorization, artinya pembelajaran yang jangka panjang. Contohnya pembelajaran yang kita lakukan sekarang ini akan berdampak pada 10 tahun, 5 tahun kepada peserta didik yang akan datang. Karena mungkin, apalagi kalau di SD ya, bisa saja karena kalau di SD kita lakukan, bisa dia terbawa sampai ke SMP bahkan sampai ke perguruan tinggi. Pasti adalah. Mengapa? Karena memang dalam pembelajaran PJOK itu di samping kita di samping kita pelajari teorinya, juga kita melaksanakan pembelajaran praktek. Itulah dikatakan pembelajaran yang long-term memorization. Artinya kalau kita laksanakan itu memang tertinggal di memori peserta didik. Loh, gimana? Bapak sekalian, Ibu, ada yang perlu didiskusikan sebelum kita lanjut? Gimana? Ada nggak? Nggak ada Pak. Oke, jadi ini ya, jadi bisa kita ini rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Bisa ada sangat baik, ada cukup, kemudian ada kurang. Ini tahapannya ada 3, ini refleksinya. Ada what, SWOT, dan YOT-nya. Jadi itu ya, jadi ada 3 seperti tadi yang bahwa hal apa ini yang kita pelajari kira-kira. Bisa saja misalnya kita mau pakai juga ini refleksi ini siapa Gibbs juga boleh, karena saya lihat ini adalah refleksi yang dikembangkan oleh Barton. Ini 3 tahap dia. Nah ini penyusunan aksi nyata atau RPP, berarti kita harus ini buat RPP. Kemudian pembuatan video, ini alurnya. Kemudian Bapak Ibu upload RPP-nya atau modul ajarnya. Kemudian saya menilai penilaian karya nyata refleksi setelah upload RPP, modul ajar, video pembelajaran, kemudian nanti juga ada refleksinya. Saya rasa ini setelah 8 hari, baru 8 hari ya. Berarti bisa sampai 8 hari kayaknya ini. Tapi nanti artinya kita lihat saja di situ. Ya, 1 minggu. Jadi ya mudah-mudahan cukup lumayan lama lah ini aksi nyatanya. Kemudian sekarang kita diskusi tanya jawab. Ada nggak Bapak Ibu yang kurang jelas? Tapi ya lagi-lagi saya ulang, kalau misalnya
belum ada pertanyaan tak sekarang di saat melaksanakan nanti aksi nyata ini tiba-tiba ada sesuatu hal yang artinya kurang jelas, bisa juga misalnya di grup, bisa juga di chat pribadi saya juga boleh. Artinya nanti kita saling berbagi, artinya kita saling bagaimana lah jalan terbaiknya. Oke, pada akhir sesi kita hari ini Bapak Ibu merefleksikan koneksi antar materi, memahami penugasan aksi nyata. Kalau tentang aksi nyatanya ini ada tidak yang mau ditanyakan? Atau nanti? Atau bagaimana? Ada yang kurang jelas tentang pelaksanaannya? Atau bagaimana? Mungkin untuk sekarang mungkin belum, Pak. Nah, belum terjun langsung di proses aksi nyatanya kayaknya, Pak. Atau bagaimana? Saya tayangkan slide terlalu cepat atau bagaimana? Terlalu cepat saya kasih pindah atau bagaimana? Tidak, Pak. Untuk Tidak, anunya, Pak. Tidak, Tidak. Pas, Pak. Oke. Kalau untuk penugasan Jadi- mungkin nanti lewat grup saja, Pak. Ada yang mungkin yang kurang pas pelaksanaan saja, Pak. Jadi misalnya siap. Jadi nanti saat pelaksanaannya ketika Bapak Ibu atau kakak sekalian mengalami kendala, silahkan lagi bisa di kolom chat, bisa juga pribadi. Atau memang toh artinya Bapak Ibu melakukan atau ada yang kita tanyakan, saya kurang paham, nanti saya berbagi juga dengan teman, karena kita juga sama-sama dengan teman fasilitator biasa juga kita sharing. Mungkin itulah daripada esensi kegiatan kita kali ini di PKG PJOK ini, artinya saling berbagi, itu intinya. Artinya kita saling berbagi pengetahuan, kita saling berbagi ilmu. Tapi kalau saya rasa sih di guru penggerak itu begitu juga. Artinya ketika kita dimintai sesuatu, kita tidak sungkan-sungkan untuk artinya kita berbagi. Saya rasa begitu juga anunya. Artinya mungkin di sini kita tidak pernah mencari siapa salah siapa benar. Artinya tidak pernah kita kita selalu kalau artinya berbagi pengetahuan. Biasanya pelaksanaan di sekolah saya begini, SB lagi berkomentar, betul, saya juga pelaksanaan di sekolah begini. Misalnya pelaksanaan di sekolah si C belum, ya artinya minta, nanti saya coba pelaksanaan di sekolah saya seperti seperti yang dikatakan tadi. Jadi begitu ya, artinya kegiatan kita ini begitupun juga yang saya rasakan, artinya baik itu dalam bentuk tugas, tapi kalau dalam bentuk tugas, kalau tidak artinya sebagai referensi lah, kalau mau diminta baru langsung itu diupload, ya itu enggak juga sih. Begitu ya? Iya, Pak, iya. Siap, Kak. Oke, saya lihat ini sudah penutup karena memang kita ini waktu cuma 2 JP. Tapi biasa 2 JP kita tidak terasa. Seperti malam yang lalu kita sampai 2,5 jam. Mungkin asik jadi ya, artinya sampai larut malam tidak terasa. Oke, baik Bapak Ibu atau kakak sekalian, silahkan lengkapi tugas Bapak Ibu di LMS. Silakan buat aksi nyatanya, dan ini alhamdulillah cukup lama juga waktunya. Tapi jangan sampai juga
artinya kita kelupaan. Nah, itu yang utama, artinya kita berbuat kalau lebih cepat lebih bagus. Nah, itu. Oke, masih ada tidak yang perlu didiskusikan? Kalau sudah tidak ada, mungkin kita istirahat, siap-siap untuk menyusun modul ajar, kemudian kita melaksanakan aksi nyata itu. Atau ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu? Enggak ada? Tidak ada, Pak. Belum ada, Pak, belum. Oke, kalau memang sudah tidak ada, mungkin pertemuan kita pada malam hari ini saya rasa cukup sampai di sini saja, dan kami tutup dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anunya Padi, Bapak Ibu di fotonya berfoto dulu sebagai bukti bahwa kita telah melaksanakan kegiatan ini. Oke, silakan kamera rata. Jaringan kayaknya. Kak Gugun main gelap-gelap. Foto dulu nih. Ayo Kak Yunus open cam. Atau jaringanku jelek ini sampai tidak ada yang kelihatan. Ya. Kelihatan Ji, sehat di jaringan, hanya kita ini manusia. Kelihatan Pak. Kelihatan kan dah? Kayaknya musimnya ini musim kurang sehat ini. Iya, saya juga flu ini. Kak Sofian juga sakit mungkin. Saya kurang enak badan tadi, jadi tidak terlalu menyimak, mohon maaf. Kasih kucing kalau kurang enak kan dah. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, mantap. Sudah kan dah? Sudah. Siap kan dah? Oke, makasih semua. Saya izin. Oke. Siap, Kak.